Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ayunda, Kakanda, Dinda semuanya. Dalam pertemuan untuk hari ini, coba kita akan bahas terkait hakikat silaturahmi. Pada hari ini kita sudah masuk di dalam 10 hari terakhir ya, Ramadan di tahun 2022 ini. Semoga 10 hari terakhir ini sangat-sangat untuk bisa kita manfaatkan agar mendapat syafaatnya. Untuk 10 hari terakhir ini pasti banyak sekali yang untuk mempersiapkan persiapan untuk pulang kampung ataupun mudik. Tapi semoga 10 hari terakhir ini bisa membuat kita lebih khusyuk agar kita mendapat berkah. Nah, persiapan ini juga untuk mudik, pasti Bapak Ibu semuanya sudah lebih mempersiapkannya, baik itu dari sisi finansial, fisik, ataupun hal-hal yang mungkin akan dibawa ke kampung halaman. Ada yang mudik ke 1-2 daerah suami, istri, dan orang tua seperti itu. Nah, pada hari ini coba kita bahas hakikat silaturahmi yang notabene kalau kita pahami, silaturahmi itu sangat-sangat luas manfaatnya. Tapi menjelang Lebaran ini juga kita perlu pikirkan, ternyata kita bisa silaturahmi dengan adanya nuansa mudik yang kata orang-orang saat ini sudah 2 tahun ya kita tidak mudik, baik sejak 2020 2021 juga kita belum merasakan mudik karena kita dalam suasana pandemi. Nah, semoga untuk tahun ini kita bisa mudik, bisa bersilaturahmi dengan sanak keluarga, teman, sahabat, dan handai taulan yang lain. Nah, mudik ini menjadi tradisi untuk masyarakat Indonesia, baik itu yang ada dari Aceh, Sabang sampai Merauke. Tapi tidak terlepas pula orang-orang yang ada di luar negeri juga bisa mudik ke Indonesia untuk bersilaturahmi dengan keluarganya. Nah, Lebaran ini menjadi ajang untuk kita bisa bersilaturahmi bersama dengan keluarga, teman, sahabat, dan handai taulan yang lain. Untuk apa sih kita bisa bersilaturahmi? Untuk menjanggung hal-hal yang mungkin putus sebelumnya, terus dan lain sebagainya. Nah, manfaat dari silaturahmi yang pertama adalah meminimalisir stres. Apalagi mungkin ibu-ibu ya, tapi tidak menutup kemungkinan bapak-bapak di sini juga merasakan bagaimana itu stres. Nah, salah satunya stres masalah keuangan misalnya. Pada saat pandemi kita merasakan hal ini sudah marak ya, dari galangan menengah ke bawah bisa merasakan stres karena masalah keuangan. Nah, keuangan itu menjadi ujung tombak dalam kehidupan. Tapi dengan adanya silaturahmi, kita bisa memanfaatkannya, baik itu bisa menemui saudara, teman, sahabat untuk bisa meminta bantuan. Bolehkah kita meminjam uang ataupun mungkin menggadaikan barang atau mungkin menjual barang yang kita punya dan bermanfaat sehingga kita bisa mendapatkan uang ya. Nah, yang kedua meningkatkan daya ingat. Nah, ini biasa memang kita sering terjadi ketika nuansa Lebaran gitu ya, kita bisa mudik pulang kampung yang bisa akhirnya bertemu dengan ibu, bapak, orang tua, saudara, adik, kakak,
teman, tetangga. Nah, kita bisa mengingat-ingat muka mereka yang mungkin sudah 2 tahun kita tidak bertatap muka. Kita bisa mengingat wajah, seperti apa wajah orang tua kita. Mungkin biasanya kita melalui video call silaturahminya. Nah, hari ini kita bisa bertatap muka langsung dengan teman, saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga apa? Meningkatkan imun tubuh. Nah, dengan adanya kita bisa bersilaturahmi ke tempat saudara, orang tua, itu akan sedikit membuat hati kita bahagia. Kalau menurut ilmu kedokteran gitu ya, ketika kita bahagia, itu banyak hormon-hormon bahagia yang memang meningkat. Itu yang itu adalah salah satu manfaat dari silaturahmi. Nah, manfaat dari silaturahmi yang keempat itu adalah membantu memecahkan masalah. Jadi seperti awal yang mungkin kita bisa pahami tadi di poin pertama, manfaat silaturahmi ketika kita bisa bersilaturahmi, bisa cerita, itu akan membuat sedikit masalah kita terpecahkan, mencari solusi misalnya. Oh, mungkin kita datang ke tempat saudara ataupun teman bercerita bahwa kita kekurangan masalah ekonomi. Nah, mungkin teman atau saudara kita memberikan jalan, boleh dicoba bisa jualan online atau apa seperti itu ya. Nah, yang kelima, menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta. Dengan setelah selesai Ramadan, kita menjalankan puasa 1 bulan penuh, kita bisa merasakan Syawal atau Lebaran, sehingga bisa bersilaturahmi dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya, membuat bahagia karena bisa berkumpul. Iya, suasana Lebaran yang jarang pernah terjadi, hanya 1 tahun 1 kali 1 hari saja, yang bisa membuat kita berkumpul semuanya, baik itu keluarga dari jauh, dari luar negeri misalnya, luar kota atau dalam kota sekalipun, kita bisa bersatu berkumpul di rumah orang tua, saudara ataupun teman. Itu akan membuat kita lebih bahagia. Nah, kenapa mungkin ada orang-orang yang biasa kalau meme-meme teman-teman yang di Instagram selalu mengatakan bahagia itu ternyata mahal ya. Ternyata tidak kalau menurut saya. Karena hanya sekedar berkumpul saja kita sudah merasakan kebahagiaan tersebut. Nah, yang ketujuh adalah memperluas rezeki. Iya, memperluas rezeki ketika kita bisa bersilaturahmi. Misalnya ada teman yang saya punya ini loh, saya punya lebihan ini loh, gitu ya. Mbak Mer, saya punya ini loh, mau nggak ya? Seperti pada saat beberapa waktu yang lalu saya silaturahmi ke rumah teman suami, gitu ya. Saya tidak sengaja mampir ke toko untuk beli buah ya, beli buah buat anak dan untuk hantaran itu rencananya. Padahal tidak banyak, hanya 1 kresek saja. Tapi ketika pulang malah dibilang bahwa Mbak Mer, saya punya kerudung cantik buat Leisha. Mbak Mary maukah? Nah, ini adalah satu rezeki untuk anak saya. Rezeki dari silaturahmi pastinya. Nah, yang ke-8 adalah terhindar dari api neraka. Karena ketika kita bersilaturahmi, menjalin komunikasi, itu akan terhindar dari api neraka. Nah, yang 9 adalah beriman kepada Allah. Karena setelah kita bersilaturahmi, mengunjungi, terutama ketika kita mengunjungi orang tua, ya, maka tingkat kita bisa beriman kepada Allah, kita bisa menyampaikan maaf kepada orang tua, mengatakan kalimat, Ibu, mohon maaf atas kesalahan saya. Nah, yang ke-10 adalah menambah pahala setelah meninggal. Apa maksud dari kalimat terakhir ini?
kita mungkin selama hidup bersosialisasi dengan masyarakat yang lain, tetangga, saudara, teman, sahabat gitu ya, sudah berkelakuan baik misalnya. Nah, maka ketika kita sudah meninggal dunia, mungkin akan banyak saudara, sahabat, teman, tetangga yang bersilaturahmi ke rumah untuk mendoakan kita, mendoakan mungkin hingga mengantarkan kita ke liang lahat terakhir, peristirahatan terakhir kita. Nah, itulah pahala setelah meninggal. Jadi, perbanyaklah silaturahmi untuk selanjutnya kita akan bawa sampai kita mati. Itu mungkin sekilas dari saya untuk menjadi pengingat hakikat dari silaturahmi agar kita selalu bisa bersilaturahmi, baik itu dengan ibu, bapak kita, keluarga, saudara, teman, sahabat, tetangga, terutama yang paling dekat dengan kita gitu ya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk saya, kita semuanya, dan semua yang mendengarkan dan memperhatikannya. Terima kasih, selamat berpuasa, menjalankan ibadah puasa. Semoga mendapatkan keberkahan dan syafaatnya, dan kita bisa bersilaturahmi di Lebaran tahun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.